Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, wagani yang saya hormati juga seluruh saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan. Lama tak jumpa kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita 60 pintu pahala dan pelebur dosa. Entah ini selesai nggak ini? Kalau tak selesai kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Luar biasa, ini dirangkum dari berbagai sumber. Jadi agar kita mudah. Jadi guru saya itu memberi kajian-kajian itu mudah. Jadi biar bagaimana agar kita terhindar dari azab kubur. Ini hadis sahih. Bagaimana? Salah satu caranya banyak rutinkan baca surat Tabarok, gitu ya, baca surat Al-Mulk. Bagaimana agar kita terhindar dari kefakiran? Ya, kita rutinkan baca Waqiah, gitu ya. Syukur tiap malam Waqiah. Ya tetap usaha harus, gitu ya. Usaha tetap ada ikhtiar kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, jadi kan ada aliran itu yang ekstrim, namanya Jabariyah. Ekstrim yang kedua Qadariyah. Kalau Jabariyah ini kumaha Allah, nggak cari jodoh ya nanti datang sendiri, gitu. Nggak berusaha ya nanti datang sendiri. Itu Jabariyah, kumaha Allah saja. Ini tak baik. Ada Qadariyah, kumaha kuring kalau kata orang Sunda. Kumaha kuring, kumaha saya, nggak ada urusannya dengan Allah. Ini nggak boleh. Dua kutub ini terlalu. Jabariyah pun tak boleh, Qadariyah pun tak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dia. Memang ada ikhtiar kita, begitu ya, tapi semuanya juga ada campur tangan Allah. 99%, begitu ya. Yang 1%-nya kita serahkan kepada Allah, begitu. Maka ketika kita menggenggam tangan ini kan, ada bagian yang tidak tergenggam. Ini susah tergenggam. Dalam arti dari setiap hal yang kita lakukan itu ada bagian yang kita nggak mungkin sampai ke sana, begitu ya. Diotakkan itu nggak bisa diotak-otakkan itu, begitu. Jadi ada bagian yang Allah ikut campur dalam segala apa yang kita lakukan. Maka ada sifat dalam Islam itu ilmu tawakal. Ilmu tawakal. Maka bagi orang beriman apapun kejadian yang menimpa itu semua menjadi kebaikan. Semua menjadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan segala yang menimpa orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua bisa mendatangkan kebaikan. Dikasih karunia syukur jadi kebaikan, dikasih ujian cobaan dia bersabar itu jadi kebaikan. Jadi ada orang, jadi sebenarnya keadaan itu adalah alat. Jadi keadaan itu alat untuk menggapai ridho Allah. Tujuan kita apa? Ridho Allah. Tujuan kita apa? Ridho Allah. Keadaan itu adalah alat. Kita diberi keadaan macam ini, corona misalnya, atau kekurangan secara finansial, kekurangan secara ekonomi, itu bisa menjadi jalan untuk menggapai ridho Allah. Ketika kita sabar, tetap sabar, tawakal, tetap berusaha, banyak berprasangka baik kepada Allah, itu jadi jalan untuk menggapai ridho Allah. Jadi kaya, miskin, keadaan apapun itu sebenarnya cuma alat saja. Ada orang masuk surga karena kaya ya, ada orang masuk
surga, ada orang masuk surga karena kayanya, ada juga orang masuk neraka karena kayanya. Ada orang masuk surga karena miskinnya, ada juga orang masuk neraka karena miskinnya. Bergantung bagaimana dia bisa menggunakan alat itu dengan sebenar-benarnya. Nah, maka dari kajian ini saya ingin merangkum hal-hal mudah bagaimana agar pahala bertambah, dosa terlebur. Poin pertama adalah taubat. Taubat. Bahkan dalam kitab yang saya kaji bersama santri itu, salah satu kitab Nasoihul Ibad. Dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada 5 orang yang kata Rasul, dalam riwayat itu dikatakan, seandainya aku tidak takut dikatakan sebagai orang yang mereka-reka masa depan, gitu, saya akan bersaksi bahwa 5 golongan ini dijamin surga. Siapa dia 5 golongan ini? Nah, poin kelima, orang yang bertaubat. Poin pertama, orang fakir yang dia tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, gitu ya. Dia nggak banyak mengeluh, tetap berusaha, berikhtiar, padahal keadaan dia fakir. Dia tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, termasuk 5 golongan yang dijamin masuk surga, asal syaratnya ada iman, beramal soleh. Yang kedua adalah seorang anak yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Lalu yang ketiga, seorang istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Yang keempat, seorang istri yang merelakan mas kawinnya, mengikhlaskan mas kawinnya untuk suaminya. Mensodakohkan. Dalam arti misal terjebak kebangkrutan, lalu istrinya merelakan, nggak apa-apa, ini mas kawin yang dulu pernah kau berikan, jadikanlah sebagai modal. Luar biasa. Ini amalan istimewa, bahkan kalau dijadikan modal usaha berkah ini. Yang kelima, orang yang bertaubat dari dosa. At-taib minadz dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Syaratnya matahari belum terbit dari arah sebelah barat. Dan syarat kedua, ajal belum sampai di tenggorokan. Syarat taubat diterima apa? Matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, itu sudah nggak diterima taubat. Dan nyawa belum sampai di tenggorokan, macam siapa? Fir'aun. Fir'aun itu kan ditenggelamkan di Laut Merah. Cengap-cengap. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau macam ini, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman pada Allah. Sama mereka ditenggelamkan sekalian. Terlambat, monyong gitu kan? Terlambat. Sudah terlambat. Nggak ada artinya lagi. Maka ketika nyawa masih di kandung badan, matahari belum terbit dari arah sebelah barat, taubat akan diterima. Sebanyak apapun dosa kita, ingat rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Luar biasa, jauh lebih luas daripada dosa kita. Allah Maha Pengampun. Bahkan ada itu kan orang yang ini diceritakan dalam riwayat hadis yang sangat panjang, orang yang membunuh 99 orang. Pak Ustadz, saya pengen taubat gitu. Memang dosa ente apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Wow, nggak mungkin diampuni dosamu, gitu ya. Kamu neraka, begitu kata Ustadz ini. Belum pati mateng ilmunya, begitu ya. Jadi menanggapi sesuatu nggak bijak dia. Kamu neraka, kamu sangat jahat sekali. Pasang sekalian hunus pedang, tebas kepala si Ustadz ini. Putuslah kepalanya, cepet. Jadi 100 lempeng. Yang dibunuh berapa? 100. Begitu. Tapi dia nyesel lagi. Ya Allah, 100 orang yang telah aku bunuh. Cari lagi, jumpa dengan Ustadz, orang yang paham agama yang bijak.
Ustadz, ya saya pengen tobat. Memang dosamu apa? Awalnya saya telah membunuh 99 orang. Lalu, ya karena saya datang kepada seorang ustadz, katanya dosa saya nggak diampuni, malah saya dimaki-maki, neraka, sesat. Ya sudah, saya lempengin saja 100. Gitu. Oh begitu. Ingat, Allah Maha Pengampun. Sejahat apapun engkau, asal kau mau kembali kepada Allah, niat dengan sesungguh-sungguhnya bertobat, begitu ya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosamu. Tapi syaratnya kau harus hijrah. Tempat kamu tinggal itu di sana, tempatnya orang-orang yang tak baik. Kalau kau kembali lagi ke sana, kau akan ikutan menjadi tak baik lagi, begitu ya. Kau akan susah untuk memperbaiki diri. Maka berangkatlah ke satu tempat. Di sana ada orang yang bijaksana yang bisa membimbing Anda untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Akhirnya berangkatlah dia dengan hati yang benar-benar insaf, menyesal. Dan syarat taubat itu menyesal dengan sesungguh-sungguhnya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ternyata tengah perjalanan habis jatah usianya, dicabut oleh malaikat Ijrail, wafatlah. Datang malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Dalam kitab Durrah itu, kata malaikat azab, ini bagianku. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Dia sudah diampuni oleh Allah. Kata malaikat azab, tapi dia kan orang jahat, 100 orang dia bunuh. Wah, akhirnya malaikat Jibril datang mengadili. Coba diukur hitungannya, lebih dekat kemana arah perjalanan? Ternyata berjarak cuma 1 jengkal, lebih ke arah tempat yang akan dituju. Dia diampuni oleh Allah. Bayangkan, orang yang sejahat itu, asal dia sungguh-sungguh mau bertobat, masih diampuni oleh Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya kita terjerumus, kita taubat lagi, terus bertobat, begitu ya. Jangan pernah berputus asa. Berkali-kali kita taubat, itulah manusia. Karena manusia ada nafsu di dalam dirinya. Tinggal kita berdoa saja, jangan sampai diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat, gitu. Ngeri sekali, begitu ya. Diwafatkan dalam keadaan maksiat, jangan sampai. Maka pintu pahala dan pelebur dosa yang pertama adalah pintu taubat. Segalanya bermula dari sini, taubat. Lalu yang kedua, menuntut ilmu. Karena dalam hadis itu kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu dimulai sejak dari buayan sampai liang lahat. Kalau kata orang Sunda itu apa? Nuntut ilmu teh timimiti di ais, dugika di pais. Ya, dari mulai di ais sampai di pais, dimasukkan ke dalam liang lahat. Menuntut ilmu. Bahkan selama dia di perjalanan menuju ilmu, niat selalu diniatkan untuk mencari ilmu, baik dia kuliah, pesantren, sekolah. Selama itu sebenarnya dia sedang berada di jalan menuju surga. Menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Dan ilmu semuanya dari Allah. Dalam Islam tidak ada dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu dari Allah, semua berpahala. Asal niatnya saja yang diperbagi adalah niat, begitu ya. Kalau niat karena Allah, begitu ya. Kita mencari ilmu tentang matematika, belajar ilmu matematika, kalau niat karena Allah dapat pahala. Tapi walaupun dia belajar agama, tapi kalau niatnya lain, begitu ya, dia nggak dapat pahala. Maka yang diperbaiki adalah niat. Menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat Allah. Senantiasa mengingat Allah. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan terbaik, tersuci di sisi Allah, tertinggi dalam tingkatan derajat, lebih utama daripada mendermakan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh, lalu kalian tepas batang lehernya. Ini jihad fisabilillah. Ini sepadan. Tentu ya Rasul. Lalu beliau bersabda, zikir kepada Allah, zikir. Jadi seandainya sekarang ini suasana bukan suasana perang, beda ya, maka teroris itu bukan bagian daripada Islam.
Tidak, Islam tidak mengajarkan teroris. Peperangan pun ada adab-adabnya. Pasang bom, tidak. Tapi ini pahalanya bisa menyamai amalan jihad di medan perang. Senantiasa mengingat Allah, berzikir. Kalau hanya bisa kita Allah mengingat Allah, zikir. Atau baca sholawat. Ini hari Jumat, berbanyak baca sholawat. Sholawat terpendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Berbanyak baca sholawat. Mau sholawat, mau berupa sholawat, mau berupa zikir. Banyaklah macamnya zikir itu, sekemampuan kita zikir, begitu ya. Sebab masalul dzakiri wa ghairudz dzakiri kamatsalil hayyi wal mayyiti. Permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Kalau orang hidup berzikir deh, orang mati tak berzikir. Dalam artian ketika kita berzikir, lewatlah perempuan cantik depan kita. Herang, main cerang. Cantik. Kalau minum kopi kelihatan di sini. Tapi kalau hati kita ada zikir, kita ingat pada Allah, ini tidak halal diresapi begitu, dipandang begitu ya. Kalau sekali ya itu rezeki. Kalau sekali begitu, sekilas begitu. Tapi kalau terus itu dosa. Tapi kalau ada zikir, kita selalu ingat pada Allah begitu ya. Ada kesadaran. Tapi kalau tak ada zikir dalam hati kita, amalan apapun bisa dilakukan. Senantiasa mengingat Allah. Kemudian hal yang dapat mendatangkan pahala dan dapat melebur dosa yang keempat adalah berbuat yang ma'ruf dan menunjukkan jalan kebaikan. Setiap amal kebaikan adalah sedekah, menunjukkan amal kebaikan. Selalu membimbing khususnya keluarga kita, orang yang ada kaitan darah dengan kita, anak istri kita, adik kita, gitu, adik kita, keluarga kita, menunjukkan jalan kebaikan sekemampuan kita. Jangan sampai kita biarkan mereka terjerumus ke dalam hal yang tak baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagaimana kita tak ingin masuk neraka, kita pun jaga keluarga kita dari api neraka. Kita didik mereka, kita arahkan berbuat yang ma'ruf dan menunjukkan jalan kebaikan. Selama orang itu melakukan amalan yang kita nasihatkan kepada mereka, selama itu kita dapat pahala. Kenapa dia melakukan amalan kebaikan itu? Karena arahan kita, karena bimbingan kita. Maka selama dia melakukan amalan kebaikan itu, kita dapat pahala, gitu ya, tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa. Lalu selanjutnya poin kelima, dakwah, membuka kebaikan. Dakwah, membuka kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak orang kepada hal yang baik. Lalu kemudian poin yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar. Saya rasa memerintah yang baik ini lebih ringan daripada mencegah dari hal yang tak baik. Kira-kira lebih beratan mana? Yuk sholat yuk. Dengan ketika kita di tengah jalan berjumpa dengan orang yang sedang kakalengan, sedang ngaleng, sedang sedang bermaksiat, sedang berdua-duaan yang bukan mahramnya. Wih, jangan pacaran di sini misalnya. Berani gak kira-kira? Lebih beranian mana? Mengajak yuk kita sholat yuk, dengan jangan bermaksiat di sini. Kira-kira beratan mana kira-kira? Beratan mencegah kemungkaran itu ya. Beratan mencegah kemungkaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar, maka luar biasa tingkatannya.
Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tangan artinya kekuasaan. Kita menjadi penguasa. Segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Buat perda-perda syariah misalnya. Yang bisa menertibkan keadaan. Tak mampu dengan kekuasaan dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Dalam arti doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya. Ketika kita mendoakan orang, ini pelebur dosa kita, begitu ya, menambah pahala kita. Doakan, minimal serendah-rendahnya iman adalah mendoakan. Ya Allah, kawan saya ya Allah belum jadi suami istri, tapi masih sudah kemana-mana dibawa-bawa, gitu. Doakan dalam hati, doakan. Tapi kalau dengan tangan tak mampu, dengan lisan tak mau, ngadoakeun ge henteu, ada yang salah pada hati. Berarti ada yang salah pada keimanan kita. Serendah-rendahnya iman mendoakan. Setidaknya mendoakan, ya Allah, ketika kita melihat sesuatu yang tak baik, ada resah dalam hati. Ada resah, setidaknya mendoakan. Berdoa. Lalu yang ketujuh, hal-hal yang dapat mendatangkan pahala dan dapat melebur dosa adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Baca Al-Quran, kita yang belum bisa belajar, jadi tak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran. Karena ini adalah nikmat terbesar. Salah satu nikmat terbesar adalah Allah berikan kepada kita Al-Quran. Bukan hanya mengamalkannya, jangankan mengamalkan, hanya membacanya saja mendatangkan pahala. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 3 huruf. Alif Lam Mim. Setiap huruf mendatangkan pahala. 10 pahala. 3 huruf 30 pahala. Wah, apalagi kalau dalam satu hari 1 juz. Wah, berapa saja pahalanya. Apalagi kalau dibacanya pas bulan Ramadan misalnya. Wah, berlipat-lipat. Apalagi kalau dibacanya pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wah, berlimpah-limpah lagi pahalanya. Luar biasa. Membaca Al-Quran dapat menggugurkan dosa, kemudian dapat menambah pahala. Membaca Al-Quran, bahkan Rasulullah itu kan belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi gurunya Rasulullah itu Allah langsung, tapi melalui pelantaran malaikat Jibril. Berapa tahun usia beliau diangkat menjadi Rasul? Berapa tahun? 40 tahun. Diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Padahal Rasul belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril usianya 40 tahun. Begitu ya. Secara usia jangan gengsi lah, Rasul tak gengsi. Secara derajat, malaikat Jibril dan Rasulullah derajatnya tinggian mana di hadapan Allah? Tinggian Rasulullah. Secara derajat tinggian Rasulullah di hadapan Allah. Tapi Rasul tak malu belajar kepada malaikat Jibril. Tak ada. Jadi dalam arti belajar kita, apalagi belajar Al-Quran, jangan sampai ada gengsi. Betapa ruginya kita dikasih usia sampai tua, dikasih usia sampai 50 tahun, 60 tahun, tapi sampai sama sekali nggak bisa baca Quran. Itu sedih sekali. Karena sekarang metode sudah banyak sekali untuk mempermudah kita agar bisa membaca Al-Quran. Begitu. Lalu poin selanjutnya, selain membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini dapat menjadi penggugur dosa dan menambah pahala. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, sampai poin 8 dulu, barangkali ada pertanyaan. Baik, silakan Bapak. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya poin yang ke-9, hal-hal yang dapat meningkatkan, mendapat pahala, menyebabkan datangnya pahala Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa kita adalah menyebarkan salam. Beda ya.
Selamat pagi, selamat pagi. Itu ucapan baik, tapi tidak bernilai ibadah. Ucapan baik, tapi tidak bernilai ibadah. Gitu ya, tidak bernilai ibadah. Beda dengan assalamualaikum. Itu ucapan baik dan ada nilai ibadah di dalamnya. Menyebarkan salam. Kepada siapa kita ucapkan salam? Menyebarkan salam ini mendatangkan pahala, menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian poin yang ke-10, mencintai karena Allah. Apapun yang kita lakukan didasari niat karena Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena keagunganku, mencintai karena niat karenaku, karena Allah. Hari ini aku akan menaunginya dalam naunganku pada hari yang tiada naungan selain naunganku. Mencintai karena Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah, anak karena Allah, saudara kita karena Allah, sesama muslim karena Allah. Semua didasarkan karena Allah, karena Allah. Begitu. Mencintai karena Allah, bernilai pahala. Membesuk orang yang sakit, luar biasa. Dalam riwayat At-Tirmidzi, tiada seorang muslim yang membesuk orang muslim yang sedang sakit pada pagi hari, maka 70.000 malaikat bersolawat kepadanya, dalam arti memohonkan ampun gitu, hingga sore hari mendoakan dia. Dan apabila menjenguknya sore hari dan sore harinya, maka mereka akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari terus. Sama saja, kapanpun waktunya menjenguk orang yang sakit, dan akan diberikan kepadanya sebuah taman di surga. Cuma ringan, amalan ringan, menjenguk orang sakit, pahalanya bisa sampai diberikan taman di surga. Berarti kalau diberi taman surga, kalau tamannya diberi, masa rumahnya nggak diberi? Begitu. Dalam arti luar biasa, amalan ringan tapi pahalanya begitu besar, begitu ya. Lalu yang ke-12, membantu melunasi hutang. Ini berat ini biasanya. Barang siapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Melunasi hutang, luar biasa. Sebaik-baik kita adalah orang yang cepat-cepat bayar utangnya, gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran itu surat terpanjang, dalam arti ayat terpanjang, maksud saya ayat terpanjang. Kalau surah Inna A'thaina itu pendek-pendek dalam satu ayat, atau surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, cuma pendek saja. Qul huwallahu ahad ayat pertama, Allahus samad ayat kedua. Ini ada ayat terpanjang, hampir satu lembar itu cuma ada satu ayat. Ayat tentang apa? Utang piutang. Dalam surat An-Nisa, luar biasa. Ayat terpanjang, utang piutang. Dalam arti kalau kita ngutangin atau kita berhutang, tulis, gitu ya, tulis. Ngeri sekali. Ada hak, jangan sampai kita menzolimi orang. Jangan sampai karena uang 500 perak jadi tagihan di akhirat, asalnya masuk surga karena 500 perak jadi nggak jadi masuk surganya, karena pahala berkurang. Tapi ketika dia mampu meringankan orang untuk dia agar bisa mudah untuk membayar hutang, ini pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Yang ke-13, menutupi aib orang. Menutupi aib orang. Satu saat Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, kalau ada orang sedang tidur lalu terbuka auratnya, apa yang akan kau lakukan?" "Ya, aku tutupi wahai Nabi Allah, aku tutupi." Bohong, begitu ya. Nyatanya kau terus membukanya. Bukankah begitu yang kau lakukan ketika membicarakan kejelekan orang? Begitu. Oh, si anu itu. Oh iya, dia memang macam itu. Iya, terus tambah. Semakin lebar aibnya terbuka. Begitu. Tapi seandainya kita mampu menutupi aib orang lain,
pahalanya begitu besar. Nah, dulu pernah saya sampaikan kalau tak salah, kisah tentang seorang ulama dalam kitab Usbur ini. Seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Pernah dengar kisah ini? Hatim Al-Asom. Hatim namanya, Al-Asom itu nama gelar dari orang, gelar dari orang-orang. Al-Asom itu kalau bahasa kitanya budak. Budak, Al-Asom, Hatim yang budak, dalam arti budak positif, begitu ya. Beliau adalah seorang ulama. Satu saat kedatangan tamu seorang wanita, ingin bertanya tentang soal agama, begitu ya. Seorang wanita ini begitu pas bertanya, kira berhadapan beginilah. Ketika bertanya, suara buang angin. Ibu-ibu ini yang bertanya kelepasan, buang angin di depan ulama. Wajahnya pucat ibu-ibu ini, pucat, merah pada, menahan malu. Tapi Syekh Hatim ini beliau santai saja. Bu, tolong bisa nggak diulangi lagi? Ini sebab saya rada kurang mendengar, gitu kan. Wah, ketika mendengar itu, ibu-ibu ini langsung dalam hatinya, ya Allah, alhamdulillah, ini saya berhadapan dengan orang yang budak, gitu ya. Mudah-mudahan tadi nggak terdengar, begitu. Luar biasa. Sehingga harga diri orang itu tetap terjaga, dia nggak malu, begitu ya. Padahal pura-pura. Syekh Hatim Al-Asom ini untuk menjaga agar orang ini tidak malu. Berapa lama Syekh Hatim Al-Asom ini pura-pura menjadi orang budak? Dalam satu riwayat dikatakan 40 tahun. Selama 40 tahun beliau pura-pura menjadi orang budak untuk melindungi harga diri satu orang, gitu. Untuk menjaga harga diri satu orang agar dia tidak malu. Dalam riwayat lain, selama orang tersebut masih hidup, gitu ya. Syekh Hatim Al-Asom pura-pura menjadi orang budak. Bagaimana dengan kita ketika kita mendengar ada aib orang lain, atau kita ada kawan kita melakukan sesuatu yang membuat dia malu? Barangkali kejadian yang sama seperti sedang berkerumun, terdengar suara bass begitu, begitu, wah, sedang tuduh kan, ente kentut, wah, dia malu lah dia. Tapi seandainya kita bisa menutupi aib orang lain, luar biasa, gitu ya. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan menutup aibnya di akhirat. Sebagaimana kita tidak ingin aib kita dibuka oleh Allah di akhirat, tutupilah aib saudara kita ketika di dunia. Tutupilah aib orang lain, tutup. Dan bukan saja aib kita ditutup di akhirat, pahala, mendatangkan pahala dan dapat melebur dosa-dosa kita. Lalu yang ke-14, hal yang dapat mendatangkan pahala dan yang menjadikan penyebab dilebur dosa kita adalah menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu tergantung di arsy, sehingga sana Allah. Nah, ini seraya berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Dalam arti satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jangan sampai kita punya musuh. Seandainya kita terjadi hal yang tak baik, orang terbaik di antara orang yang berselisih adalah orang yang meminta maaf lebih dulu, walaupun dia tidak merasa salah. Walaupun dia tidak merasa salah, minta maaf lebih dulu. Memang memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Dan yang lebih mulia daripada itu semua, dia mau minta maaf lebih dulu walaupun tidak merasa salah. Karena nggak enak punya musuh itu kan. Datang ke sini, sian pamprok yang seeta gitu, mau ke sini nggak enak punya musuh. Sempit medan kehidupan ini. Penyambung silaturahmi, khususnya dengan orang yang ada sangkut paut darah dengan kita, kekerabatan dengan kita.
Kalau batur bisa jadi dulur, kata orang Sunda ini. Kalau batur bisa jadi dulur, dulur harus lebih dulur lagi. Jangan sampai batur jadi dulur, yang sudah dulur jadi batur. Itu tak baik. Kalau dengan orang lain bisa menjadi saudara kita, tentu yang sudah menjadi saudara kita, orang yang ada kaitan darah dengan kita harus lebih rekat lagi, menyambung tali silaturahmi. Lalu poin yang ke-15 adalah berakhlak baik. Ini berakhlak baik. Maka ada di dunia pesantren itu kan ada istilah santri. Apa namanya? Santri. San itu insan, tri itu 3. Manusia yang punya 3: iman, Islam, ihsan. Iman, akidahnya mantap. Islam, cara ibadahnya benar, sesuai dengan kaidah agama. Sholatnya betul, punya ilmunya, cara wudhu benar, baca Quran mantap. Islam. Akidahnya mantap, cara ibadahnya mantap. Ihsan, ilmu akhlak. Sebab hati-hati, akhlak ini biasanya ini ada orang akidahnya mantap, cara ibadahnya mantap, tapi pahala dari poin pertama dan kedua hancur. Kenapa? Karena punya akhlak yang tak baik. Iri, dengki, sombong, gitu ya. Suka gosip dan lain sebagainya. Pahala yang 2 poin hancur karena akhlak tak baik. Maka 3 ini harus kita miliki. Iman mantap, keislamannya mantap, punya akhlak yang baik. Bahkan laisa syai'un athqala fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada satu perbuatan pun yang berat timbangan amalnya di sisi Allah lebih berat daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik, somea, ya, hormat pada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Luar biasa, akhlak yang baik pahalanya besar sekali di sisi Allah. Lalu poin yang ke-16 adalah jujur. Jujur, berlaku jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan jalan ke surga. Baik, sampai poin 16 dulu. Ada pertanyaan barangkali? Ada yang ingin bertanya, boleh di luar tema. Baik. Ya, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ini sih, kalau kayak pembayaran. Sekarang transaksi kan banyak kayak Shopee Pay, GoPay, OVO dan lain-lain. Saya itu pernah baca di Instagram. Jadi kata seorang influencer lah. Nah, dia tuh bilang, jadi kalau kita transaksi pakai pembayaran kayak gitu tuh nggak riba. Cuman kalau misalnya kita beli sesuatu, misalkan di Shopee gitu ya, kalau nah kita pakai voucher memang khusus misalkan untuk Shopee Pay aja, buat diskon khusus Shopee Pay. Jadi yang pembayaran misalkan dapat diskon tapi untuk pembayaran tertentu gitu, nah itu ribanya tuh di situ namanya. Misalkan saya beli dapat diskon khusus pembayaran OVO atau GoPay, jadi khusus pembayaran tertentu, nah itu ribanya tuh di situ namanya. Tapi dia nggak jelasin lebih jauh. Nah saya tuh masih bingung gitu, nggak ngerti. Karena dia butuh penjelasan lagi gitu. Oke, baik. Prinsip dalam kaidah usul fikih itu, prinsip dalam ibadah itu ada ibadah, ada muamalah. Kalau prinsip dalam ibadah, al-aslu fil ibadati haramun. Asal daripada ibadah itu haram, gitu ya. Kecuali ada dalil kita diperintah sholat, maka jadi dari yang haram ini menjadi wajib, karena tidak sembarangan kita beribadah. Sedangkan dalam prinsip muamalah, al-aslu fil muamalati ibahah. Prinsip dalam bermuamalah itu boleh.
gitu ya. Prinsip dalam bermuamalah itu boleh. Memang ini ada dua ekstrim gitu ya. Ada ekstrim dalam artian itu kaitannya dengan bank barangkali. Ini ada yang saklek, itu semua adalah riba, gitu ya. Transaksi macam itu adalah riba. Tapi ada yang satu lagi, dan ulamanya pun, saya punya kitabnya itu ya, tentang fatwa-fatwa fikih kontemporer, tentang semuanya itu ada yang memang dia saklek mengharamkan, ada yang membolehkan, begitu ya. Kenapa riba ketika itu di zaman jahiliyah itu sampai datang Rasul lalu mengharamkan, ada ayat Al-Quran dan hadis itu sampai benar-benar haramnya itu sampai mengerikan, begitu ya. Kenapa bisa macam itu? Kata yang kemukakan dalil bagi yang memperbolehkan itu, karena ketika itu riba itu luar biasa sampai habis semuanya. Jadi ya, sampai habis semuanya. Misal kita utang itu cuma 1.000, karena nggak bayar sampai bertahun-tahun, gitu ya. Sampai istri pun digadaikan. Sampai ketika jahiliyah itu sampai habis harta, habis sampai istri pun sampai digadaikan. Maka riba saat ini nggak sampai semacam itu. Begitu itu bagi yang membolehkan, begitu ya. Dalam artian kita mau ikut pendapat yang mana, begitu ya. Tapi ada pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan itu antarodin. Kalau saling ridho, begitu ya. Ketika kita melakukan transaksi dengan semacam itu, kita merasa dirugikan enggak? Begitu ya. Kita merasa dirugikan tidak? Atau ada rasa was-was enggak dalam diri kita? Keraguan-raguan enggak? Kalau kita tidak merasa dirugikan, lalu enggak ada keraguan-raguan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ada keraguan-raguan, ya tinggalkan hal yang meragukan itu. Tinggalkan hal yang meragukan. Apalagi kalau kita merasa dirugikan, ya jangan. Tapi kalau kita tidak merasa dirugikan, maka prinsipnya ini pertengahan, antarodin. Kalau kita merasa tidak dirugikan, ya tidak apa-apa, tidak masalah dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah itu tergantung bagaimana kita mau ikut pendapat yang mana, gitu. Mau ikut pendapat yang mana, begitu. Tapi dengan transaksi macam itu, apakah kita dirugikan? Tidak ada kerugian. Saya rasa masih boleh dalam hal muamalah macam itu. Begitu. Barangkali ada lagi? Baik, kalau tak ada kita lanjutkan 3 poin lagi. Hal-hal yang dapat mendatangkan pahala dan melebur dosa. Yang ke-17 adalah menahan marah. Wah, luar biasa ini. Menahan marah. Setiap kita punya potensi menjadi pemarah. Sesabar-sabarnya orang ada marahnya, gitu. Tapi ketika kita bisa menahan amarah, begitu ya. Walakal jannah, la taqdub, walakal jannah, jaminannya surga. Ketika kita bisa menahan marah, walakal jannah, bagimu surga. Bagimu surga. Walakal jannah, bagimu surga. Bisa menahan marah. Orang terkuat itu bukan orang yang jago di ring tinju, yang ototnya kuat. Itu bukan termasuk orang yang terkuat. Tapi orang terkuat adalah orang yang bisa menahan marah. Luar biasa. Orang kalau sudah marah apapun bisa dilakukan, ucapannya nggak terkontrol, tingkah lakunya. Habis itu menyesal ya, gitu. Habis itu menyesal. Maka ketika dia bisa menahan marah, walakal jannah, maka surga. Barang siapa menahan marah padahal ia mampu menampakkannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Dalam artian dia diberi kebebasan, begitu ya, untuk melakukan hal apapun, menempati surga. 18 membaca doa penutup majelis. Luar biasa, ringan tapi pahalanya besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ringan. Tapi ini penggugur dosa, penyebab mendatangkan pahala.
Luar biasa. Jadi ketika ada kesalahan dalam majelis kita ini, ada hal yang tak baik, bisa tertutupi oleh itu. Maka ada istilah kafaratul majlis, kifarat, penutup. Dalam arti penutup hal-hal yang tak baik. Itu yang bisa terhapuskan dengan doa itu. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, poin ke-19 adalah sabar. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, baik berupa malapetaka, kegundahan, rasa letih, sedih, sakit, susah, sampai duri menusuknya. Tak sengaja kita tertusuk duri kaki kita, kecuali Allah akan melebur dengannya kesalahannya. Amalan tersebut ketika dihadapi dengan penuh prasangka baik kepada Allah, menjadi penggugur dosa dan penyebab datangnya pahala Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan ringan ini, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Istiqomah. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan barangkali. Oh iya, silakan kita. Kan biasanya kalau umat muslim itu kalau makan daging ayam kan suka sembelih dulu ya. Nah, kalau misalkan ada yang jualan daging ayam, di mall, terus di Surabaya kan kita nggak tahu. Terus ada sosis rasa ayam, terus sapi, terus pokoknya yang kita nggak tahu gitu kalau disembelihnya tuh atas nama Allah atau enggak. Oh ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut pendapat kepada Imam Syafi'i. Fahkum bidzawahir. Hukumi sesuatu itu zahirnya. Apa yang nampak, begitu ya. Ketika kita yakin nampak, saya yakin ini halal, ya sudah. Asal kita mau makan baca bismillah saja. Tapi memang ini kelasannya itu berat ya, kelas-kelasan begitu ya. Seperti bapak mertua saya almarhum, beliau tak mau makan ayam yang dari pasar. Beliau kalau mau makan ayam sembelih sendiri. Gitu. Itu untuk kehati-hatian. Gitu ya, kehati-hatian. Nah, itu kehati-hatian. Nah, mau pakai itu bagus. Tapi kalau kita pertengahan ya, kalau macam itu malah menyusahkan kita sendiri. Kita mau ke mall, nggak ada makanan apa-apa, adanya itu kelaparan ya, menyusahkan. Oh gitu ya. Nah, maka pakai pendapat ini. Tapi kalau kita lihat secara langsung, cara penyembelihannya ternyata cuma digesek saja tanpa bismillah begitu, bahkan pakai tangan ada. Pakai tangan. Kalau kita lihat secara langsung bahwa cara penyembelihannya tidak syar'i, tidak sesuai syariat Islam, maka jangan. Kalau kita lihat secara langsung, tapi kalau kita tidak lihat, tidak apa-apa. Itu pendapat pertama. Atau kalau mau pakai pendapat yang berhati-hati, ya lebih baik nyembelih sendiri. Itu lebih afdal, lebih yakin kita kalau mau begitu ya. Tapi seandainya kita pakai pendapat pertengahan, asal ketika makan kita baca bismillah. Nah, itu. Ketika makan kita baca bismillah. Itu pendapat keumuman orang. Ya, tapi kalau kita melihat secara langsung, itulah mutlak haram kalau kita lihat secara langsung. Ternyata penyembelihannya tidak sesuai syariat. Kalau kita langsung melihat cara pembelihannya enggak syar'i, maka ketika itu kita menjadi haram hukumnya. Ketika kita makan daging itu, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saya rasa. Tak ada lagi. Akangnya ada? Tadi tete-tete semua. Akangnya tak ada. Baik, kalau tidak ada, ada Akang? Oh ya, silakan. Ustaz, kan saya yang masih bingung tentang zakat. Zakat sama penghasilan gaji. Kan itu kan ada uang orang lain dari gaji kita itu 25%. Nah, kalau misalkan 2,5%. 2,5%. Kebesaran. Kalau nggak dikeluarin itu katanya kita makan uang haram atau gimana, Bos? Oh ya, baik. Itu kalau kita mencapai haul dan nisab. Haul dan nisab. Haul setahun, dalam jangka waktu setahun. Nisab. Ada pendapat fikih itu kalau kita ambillah
Ingat 89 begitu ya. Kalau uang kita dalam jangka waktu 1 tahun, kalau uang kita per bulan kita kumpulkan itu bersih ya, sudah kita kurangi dengan bayar utang begitu ya, dikumpulkan itu mencapai, kalau dibelikan emas itu dapat 89 gram emas. Sekarang emas harganya berapa? Sejuta ambilnya emasnya, 1 juta ya, kalikan saja. 1 juta kali 89 misalnya ya, lihat harga emas berapa sekarang begitu ya. Berarti kalau penghasilan kita dalam 1 tahun segitu, maka harus dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau nggak mencapai haul dan nisabnya, tidak apa-apa tidak dikeluarkan. Tapi untuk berhati-hati ya, setiap penghasilan kalau mau berhati-hati ya keluarkanlah. Misal kita dalam misal kita dapat 1 juta dalam sebulan misalnya, berarti 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. Nah, dari 1 juta 25.000. Kalau 3 juta 150. ya, 125. berapa? 125. Hah? 75. Dari 3 juta berapa? 75.000. Berarti kalau begitu ya mending dikeluarkan per bulan. Sebab kalau nanti setahun uangnya besar, jadi wah ini besar, janganlah. Biasanya orang akan merasa sayang kalau kelihatan besar. Tapi kalau dia keluarkan per bulan begitu, bagus itu. Dalam sebulan dia dapat 3 juta, keluarkan 75.000. Luar biasa. Nggak besar kan? Nggak besar kan? Coba 75.000 dari 3 juta. Begitu ya. Syukur kita lempengkan 100.000 untuk sisanya untuk sedekah. Luar biasa. Bahkan guru saya mengajarkan itu bagi ke dalam 4. Gitu ya. Uangnya 2,5%-nya itu bagi ke dalam 4. 1 disodakokannya ketika malam, disodakokan ketika siang, malam, siang, terang-terangan, dan sembunyi-sembunyi. 4. Agar kita dapat keberkahan dari 4 keadaan itu. Jadi kita sodakoh secara terang-terangan bagus. Asal niatnya saja karena Allah. Sembunyi-sembunyi bagus, gitu ya. Malam, siang ada keberkahan di semuanya. Gitu. Sampaikan itu. Jadi gitu. Jadi kalau mencapai haul dan nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak mencapai nisab, kalau dalam hitungan 1 tahun penghasilan kita tidak sampai segitu, maka tidak apa-apa. Tapi untuk berhati-hati, ya kita keluarkanlah 2,5% sekemampuan kita. Begitu ya. Dari 3 juta saya cuma 75.000, masa berat sih. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Gani, maaf sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saat ijabah hari Jumat di waktu asar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala apa yang kita hajatkan, baik yang terucap ataupun tidak. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dalam segala apapun yang kita lakukan, dalam petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.